Saat ini saya sedang berada di Gedung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur. Seperti kita ketahui bersama, sekian tahun Kabupaten Flores Timur memiliki gedung perpustakaan yang sangat kecil. Namun saat ini kita perlu berbangga dan berterima kasih bahwa gedung perpustakaan sudah berdiri begitu megahnya. Hari ini di Rumah Bincang Flores Timur di Ruby, kita akan bertemu dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, serta berbincang-bincang mengenai gedung perpustakaan ini, kemudian bagaimana geliat ataupun aktivitas yang akan dilakukan untuk memancing masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai rumah belajar abadi ya, rumah belajar yang terus dipakai untuk mencari informasi dan juga berproses. Hari ini kita akan bertemu dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Seperti apa perbincangan saya dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur terkait dengan gedung perpustakaan ini, peresmiannya, dan bagaimana aktivitas yang dilakukan untuk memancing atau merangsang masyarakat bisa mengunjungi perpustakaan daerah yang megah ini. Ayo ikuti saya. Selamat siang Bapak Kadis. Selamat siang Ade. Ya. Salam jumpa. Saya sudah menyampaikan tadi di awal ketika berada di depan dari gedung perpustakaan ini bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ya. Bapak Kadis akan menyampaikan informasi apa yang perlu diketahui oleh teman-teman atau sahabat Ruby. Jadi kita di Ruby nih Bapak Kadis, Rumah Bincang Flores Timur. Di sini kita akan berbincang-bincang biar sahabat Ruby tahu kalau Kabupaten Flores Timur sudah punya gedung perpustakaan daerah yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dulu perpustakaan daerah kita hanya ada di depan gedung tempat yang sangat kecil di depan Pasar Impres, Kelurahan Eka Sapta. Kali ini sudah berbeda, sudah berada di Kelurahan Waihali dan memiliki gedung yang sangat presentatif. Ada kantor langsung juga di sana, kantor perpustakaan dan kearsipan. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kadis. Selamat jumpa Bapak Kadis, salam sehat, salam literasi. Baik, bagaimana ceritanya sampai dengan gedung perpustakaan ini sampai ada di kelurahan ini, kemudian berdiri dengan megahnya? Baik, terima kasih Ade Sevi ya. Jadi proses awal sampai gedung ini berdiri itu dimulai sejak akhir tahun 2023 ya. Jadi waktu itu memang saya belum masuk jadi kepala dinas ya, masih zamannya Pak Ben Herin dan masih Pak Ben berproses, kemudian terjadi mutasi, saya masuk lanjut berproses ya. Jadi kami bangun komunikasi dengan pihak Perpustakaan Nasional, berbagai persiapan kami lakukan sesuai dengan apa yang diarahkan dari Perpusnas. Bahkan kami harus mempresentasikan kesiapan kami untuk gedung ini bisa hadir di Kabupaten Flores Timur. Nah, akhirnya clear dan syukur bahwa waktu itu kami disetujui oleh Perpusnas. Jadi waktu itu ada pihak Kementerian Keuangan, ada pihak dari Bappenas dan dari pihak Perpusnas. Jadi ketika terjadi pertemuan dan koordinasi lanjutan, akhirnya kami mendapatkan satu paket besar ya. Jadi paket pembangunan gedung layanan, pengadaan mebelernya, dan pengadaan sarana prasarana TIK-nya. Total anggaran seluruhnya itu sekitar 10,6 miliar lebih. Jadi pembangunan gedung dan pengadaan TIK sama mebeler clear di 2024. Nah, kami pindah dari gedung lama yang artinya gedung lama kan keadaannya sudah seperti itu ya. Sekitar 3 bulan pertama, jadi bulan Maret itu kami beralih dari gedung lama ke gedung baru. Nah, jadi kami masuk ke sini itu kondisi gedung ini mau masuk dalam masa pemeliharaan, ya. Dan akhirnya sampai sekarang, ini namanya gedung layanan perpustakaan, kantornya juga ada di dalam dan layanan perpustakaan untuk masyarakat juga ada. Sama-sama kita di 2 lantai ini, ya.
Sudah mulai beroperasi Bapak berarti Sudah, perpustakaan iya. ini. Saya pikir sahabat Ruby perlu tahu apa saja fasilitas yang diperoleh atau yang diberikan ke gedung layanan perpustakaan ini. Selain buku dan lain-lain, apakah juga ada tempat baca dan lain sebagainya layaknya perpustakaan? Kita minta Pak Kadis boleh menjelaskan dengan kondisi 2 lantai ini, gedung Iya, 2 iya. lantai. Gedung layanan perpustakaan ini ada layanan koleksi secara manualnya, nah, kemudian ada layanan secara digitalnya. Ada ruangan yang khusus buku-buku atau koleksi-koleksi yang kami persiapkan atau yang kami atur yang itu hanya baca di tempat saja. Jadi dia tidak bisa dibawa pulang atau tidak bisa dipinjamkan. Kalau di pelayanan manual yang pelayanan umum itu bisa dipinjamkan. Nah, ada ruangan pelayanan umum secara manual, ada aulanya, ada ruangan referensi, ada ruangan digital, dan selebihnya itu dipakai untuk aktivitas perkantoran. Tapi saya dengar-dengar bahwa di perpustakaan ini juga menyediakan komputer sekian banyak unit. Iya. Itu bagaimana peruntukan atau penggunaannya nanti? Jadi PC yang kita persiapkan itu untuk layanan baca secara digital. Jadi pemohon tinggal kalau mau baca apa ya tinggal saja pemohon datang dan mengetik mencari sendiri ya. Jadi ada koleksi yang kita sudah persiapkan di dalam itu. Sampai dengan saat ini baru sekitar 700-an judul. Sedangkan yang lain itu dari pemohon sendiri. Kalau pemohon maunya judul apa yang sesuai dengan harapan atau keinginan dia, tinggal dikomunikasikan dengan petugas yang ada di ruangan TIK. Dan namanya ruangan TIK. Iya. Tapi sejauh ini bagaimana Pak Kadis melihat menggunakan buku analog, katalog dengan buku elektronik ini digital ini bagaimana? Apakah dua-duanya seimbang atau seperti apa yang diamati selama beberapa bulan? Sampai dengan saat ini memang masyarakat masih lebih cenderung menggunakan koleksi-koleksi yang disiapkan secara manual. Ya. Jadi datang baca dan pinjam pulang seperti begitu. Selain masyarakat datang secara personalnya, mereka juga datang secara rombongan belajar. Teman-teman guru dari SMP Negeri 1 Laratuka, jam literasinya mereka datang, bawa 2 rombongan belajar, baca, kemudian kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Sedangkan untuk perpustakaan digital ini kalangan-kalangan tertentu kelihatannya yang pakai. Jadi misalnya ada yang melakukan pendalaman skripsinya atau ke tesisnya atau ke penelitiannya itu mereka lebih cenderung kepada perpustakaan digital. Ada berapa unit perpustakaan apa PC yang disiapkan? PC yang kita siapkan sekarang ini baru 14 unit. Kembali kepada kesiapan kita juga ya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau kebutuhan anak-anak sekolah tentunya. Kadang-kadang mereka antri juga. Baik, setidak-tidaknya mereka sudah mulai mengetahui menggunakan fasilitas-fasilitas. Mereka sudah mulai. Jadi kami harus memperkenalkan kepada mereka bahwa selain membaca secara manual, ini loh ada perpustakaan digitalnya. Caranya kita dampingi. Memang kecenderungan masyarakat kita tuh masih dengan layanan manual ya, sehingga butuh waktu untuk mereka diajak, terlebih anak-anak sekolah itu butuh waktu untuk kita dampingi dan ajar mereka supaya bagaimana memanfaatkan layanan digitalnya ini. Terus satu lagi yang saya lupa itu ada layanan yang khusus anak-anak, anak-anak umur TK, PAUD. Itu ada ruangan tersendiri. Iya. Berarti sudah mulai diklasifikasi ya Pak. Iya. Soal peminjaman tadi, persyaratan apa nih sahabat Ruby bisa tahu? Persyaratannya apa saja untuk bisa melakukan peminjaman buku di perpustakaan? Baik peminjaman maupun menjadi anggota perpustakaan. Persyaratannya tidak terlalu berat, cukup menyerahkan fotokopi KTP ataupun kartu keluarganya. Setelah itu nanti kita akan berproses
masyarakat datang membaca di sini atau anak datang membaca di sini, tetapi ada yang kita harus gulirkan ke luar. Kami harus menggulirkan buku itu ke misalnya ke Kementerian Agama. Jadi ke kelurahan-kelurahan dalam kota Larantuka atau desa-desa yang ada di luar ke Kecamatan Larantuka. Itu kita gulirkan dengan jangka waktu 3 bulan. Dengan jumlah buku yang kita gulirkan itu antara 150 sampai 200 eksemplar. Itu menggunakan mobil perpustakaan atau perusahaan keliling atau memang menggulirkannya langsung antar langsung ke tempat? Kami antar langsung dengan mobil layanan keliling ini. Okay. Dengan mobil perpustakaan keliling itu. Berarti per 3 bulan setelah turun ambil lagi. Iya, jadi itu nanti kita rolling. Jadi hari ini misalnya ke Kelurahan Larantuka. Oke. 3 bulan berikut dari kelurahan Larantuka kita pindahkan ke Kelurahan Ponsiri misalnya. Itu berdasarkan permintaan kelurahan atau memang dari pihak kantor dinas perpustakaan menyampaikan terlebih dulu bahwa akan ada buku atau memang pengajuan gitu? Jadi sudah melalui satu rentangan koordinasi, sehingga ketika teman-teman dari dinas melakukan kegiatan itu, para lurah atau para kepala desa itu tuh mereka sudah tahu. Berarti per 3 bulan buku digulir. Syaratnya sangat sederhana sekali, cukup membawa KTP dan KK, kemudian dibuatkan kartu perpustakaan, kartu anggota perpustakaan, Anda bisa melakukan peminjaman di sana. Kalau yang tidak mau ribet seperti itu, datang tinggal baca saja di di perpustakaan digital. Sangat banyak pilihan ya sekarang ya. Nah, baik, ini kemudian ada rencana untuk melakukan sebelum kita peresmian Pak ke gedung ini, ramah disabilitas saya dengar. Perpustakaan ini ramah disabilitas. Fasilitas apa saja yang disiapkan untuk disabilitas ini? Jadi untuk disabilitas ini ada ruangan mereka, kemudian ada toilet juga untuk mereka. Jadi ruangan disabilitas ini di sebelah ruang anak itu. Jadi kemudian koleksinya juga ada khusus untuk mereka itu ada. Berarti sudah lengkap ya untuk itu. Nah, ini sudah punya. Cuman sampai dengan saat ini memang masih sangat kurang ya. Anak-anak disabilitas masih sangat kurang. Kami sih sudah berkoordinasi dengan sekolah dasar luar biasa ini SLB yang ada. Tinggal menunggu saja konfirmasi balik dari pihak sekolahnya. Bisa bukunya bisa diantar ke sekolah atau anak-anak bisa dibawa ke sini. Ternyata sudah sekomplit dan selengkap ini. Saya pikir bahwa Kabupaten Flores Timur, warga masyarakat Kota Larantuka khususnya karena memang gedung ini berdiri di tengah Kota Larantuka, kita sudah sebenarnya tidak sulit lagi untuk belajar tempat rekreasi kita karena kita belum punya mall, gitu ya. Saya pikir ini tempat rekreasi kita yang sangat bermanfaat. Inilah perpustakaan, kemudian ruang belajar abadi sebenarnya untuk kita yang mau terus belajar ya. Melihat dari sejarah sampai gedung ini berdiri, kemudian sekarang sudah berkantor semuanya di sini. Apa rencana Pak Kadis nanti kapan mau diresmikan gedung perpustakaan layanan perpustakaan? Gedung ini rencana kami itu nanti di bulan Oktober nanti akan diresmikan oleh Pak Bupati. Ya. Itu sekalian dengan kegiatan festival literasi tingkat Kabupaten Flores Timur. Jadi akan ada kegiatan festival literasi. Bisa diceritakan Pak Kadis, festival literasi ini isinya apa saja? Literasi ini kan banyak. Ya. Jadi ada beberapa jenis literasi itu dan kita mencoba untuk mengemas dia dalam berbagai perlombaan atau pentasan yang ujung-ujungnya itu bagaimana kita bisa membuat orang itu bisa mencintai perpustakaan. Nah, jadi intinya bagaimana orang itu bisa akrab dengan buku. Nah, itu sasaran yang harus kita petik ya. Karena terus terang bahwa mengajak orang untuk membaca buku itu memang susah. Generasi muda sekarang atau masyarakat sekarang sudah sangat identik dengan HP ya. Serba praktis ya. Serba instan. Serba instan. Nah, jadi bagaimana kita harus memotivasi mereka, kita harus menumbuhkan minat baca mereka
Dan salah satu caranya ini kita menyelenggarakan kegiatan festival literasi. Dalam festival literasi ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yang rencananya kami selenggarakan itu ada kegiatan semacam talk show dalam semangat Sumpah Pemuda nanti. Kegiatan ini akan kita gelar. Yang hadir tentu kalangan generasi muda yang ada di Flores Timur. Tentu utusan-utusan dari desa, kecamatan, bahkan sekolah, SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang ada, Karang Taruna. Kemudian ada lomba puisi, lomba berpidato. Lomba berpidato pun kita coba mengarahkan untuk berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian ada kegiatan pidato yang dalam bahasa Jepang. Itu juga ada. Kenapa kemudian memilih bahasa Jepang? Kalau bahasa Inggris sebenarnya. Jepang. Bahasa Jepang ini kan lagi tren ya sekarang ya. Jadi menyambung visi misi daripada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terkait dengan semangat lompatan jauh Kabupaten Flores Timur dalam peningkatan pendapatan masyarakat, tentunya peningkatan keterampilan, yang mana generasi muda dibimbing, dimotivasi untuk bisa belajar banyak di Jepang, bisa mengambil semangat kerjanya orang Jepang, mungkin bisa ditularkan di Flores Timur, sehingga dalam kegiatan festival ini ya kita coba menyentil masyarakat dengan itulah. Jadi ada kegiatan belajar pidato dalam bahasa Jepang, kemudian ada kegiatan bimbingan belajar bahasa Jepang juga. Iya. Bimbingan belajar bahasa Jepang. Ini guru bahasa Jepangnya atau yang memberi mentornya? Sudah ada. Wow. Sudah ada. Jadi kebetulan orang Flores Timur sendiri yang sangat fasih berbahasa Jepang, dan sudah beberapa kali bertemu dengan saya, dan saya minta untuk membuat semacam kerangka belajarnya, kerangka materinya. Dan sedang dipersiapkan sehingga akan diberikan semacam kursus atau bimbingan belajar bahasa Jepang dalam 1-2 bulan nanti. Sehingga ketika anak-anak itu mau ditingkatkan lagi dalam pendampingan lanjutan dari perusahaan-perusahaan yang mau mengalihkan mereka ke luar negeri atau ke Jepang, maka minimal ketika berbahasa Jepang itu sudah bukan lagi merupakan hal yang baru. Tapi ada lomba mewarnai juga? Ada. Jadi untuk anak-anak TK, PAUD itu lomba mewarnai. Kemudian anak-anak SD itu lomba bertutur. Kemudian SMP itu kita ambil lomba puisi, puisi-puisi perjuangan dalam konteks Sumpah Pemudanya ini. Kemudian SMA, SMK itu lomba berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian masyarakat umum itu lomba penulisan esai. Lomba penulisan esai ini diharapkan itu munculnya sumbangan pikiran terkait dengan konsep-konsep pembangunan yang sedang terjadi di Kabupaten Flores Timur saat ini. Jadi artinya semua jenjang pendidikan ya sampai dengan kalangan umum juga dilibatkan dalam festival literasi ini. Supaya mengenal gedung perpustakaan ini. Baik Pak, ini karena cabang perlombaan ini, kategori perlombaan cukup banyak. Bagaimana cara peserta atau masyarakat luas kemudian mau mengikuti? Saya tadi mau belajar bahasa Jepang misalnya. Bagaimana caranya? Jadi beberapa perlombaan tadi kami akan jadi kepanitiaan itu sudah terbentuk ya. Jadi itu pun bukan kami dari dinas sendiri yang bekerja, tapi kami mencoba untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman pegiat literasi atau teman-teman penulis yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kemudian informasi itu sudah disebarkan melalui link-link yang sudah dibuat. Jadi ada yang pendaftaran secara online, ada juga yang pendaftaran secara offline. Jadi peserta atau guru-gurunya langsung datang mendaftar di sini. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan para camat
di Kabupaten Flores Timur ini ada 19 kecamatan ini berkoordinasi dengan para camat sehingga peserta yang ada di setiap kecamatan itu mereka bisa mengambil peran dalam event ini. Jadi misalnya lomba pidato atau lomba mewarnai, lomba puisi, mudah-mudahan semua kecamatan ini dia bisa mengirim dengan masing-masing kategori kategorinya. perlombaan, Iya. Oh, oke. Tapi sejauh ini memang sudah dipersiapkan nggak Pak Sudah, ya? sudah. Untuk bisa mencapai ke festival. Tapi ada ini pameran-pameran juga. Iya. Festival ini kan nanti kita mulainya tuh pada tanggal 27 Oktober ya. Oke. Jadi 27, 28, 29, 30. 30 itu puncak festival. Jadi nanti di festival itu akan ada penobatan Duta Baca Flores Timur. Kemudian ada pengukuhan Bunda Literasi. Nah, jadi dua unsur ini yang akan kedepannya akan berkolaborasi bekerja sama dengan dinas. Kita memotivasi masyarakat untuk bisa memiliki kemauan untuk bisa lebih akrab dengan buku-buku yang ada. Nah, jadi peningkatan minat baca dan kemampuan berliterasi masyarakat itu. Itu kemudian dalam pelaksanaannya nanti selain kita bekerja sama dengan jadi nanti sekolah-sekolah yang ada itu kita akan minta keterlibatan mereka dalam kegiatan ini sehingga betul-betul kegiatan festival ini adalah kegiatan milik kita semua. Mulai dari umur TK, PAUD sampai dengan orang-orang tua. Lintas usia. Itu. Jadi festival literasi ini melibatkan lintas usia. Itu sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan perpustakaan ini, kemudian meningkatkan minat baca dari para masyarakat. Terkait dengan pemilihan duta baca tadi, Pak, memang nanti akan ada tahap-tahapan untuk menjadikan seseorang atau figur untuk menjadi seorang duta baca Flores Timur. Ada beberapa tahapan ya dalam proses pemilihan bahkan penetapan seseorang menjadi duta baca. Dengan persyaratan atau kriteria yang sudah disampaikan oleh panitia itu. Jadi ada banyak hal yang diminta oleh panitia terhadap calon duta baca itu. Misalnya orangnya harus punya latar belakang atau punya basic yang sangat berhubungan dengan dunia perpustakaan misalnya itu. Kemudian orangnya sering masuk dalam kegiatan-kegiatan literasi ya gitu. Dan masih banyak persyaratan kriteria yang nanti pada akhirnya akan dites lagi oleh dewan juri dengan materi tesnya dan soal yang sudah disampaikan oleh dewan juri nanti. Sampai pada akhirnya penetapan seorang anak Flores Timur menjadi duta baca. Jadi setelah ditetapkan menjadi duta baca ini pasti juga punya kegiatan program-program Pak ya. Okay. Jadi baik duta baca maupun Bunda Literasi, nah, itu nanti punya kegiatan, punya program kegiatan yang kalau Bunda Literasi kan itu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama dengan tim penggerak PKK untuk bagaimana mengarahkan literasi ke kalangan ibu-ibu misalnya. Kita kembali lagi dulu ke gedung perpustakaan perpustakaan. Ini pelayanannya setiap hari apa? Kemudian mulai di jam berapa? Pelayanan kami di sini ini setiap hari. Jadi memang awal itu agak berat karena kita pagi itu kan lebih banyak anak sekolahnya. Anak sekolah ini kan jam 7 harus sudah ada di sekolah ya. Sehingga sedangkan jam kantornya kita kan 7.15 atau 7.30.
karena anak sekolah maka sebelum jam 7 harus sudah ada di tempat, harus sudah ada di loket paling tidak. Biasanya jam literasinya mereka sebelum pelajaran kan ada jamnya literasi. Ya. Itu jam itu harus dipakai oleh mereka untuk datang membaca. Nah, jadi dari jam itu sampai dengan jam berapapun kita tidak bisa batasi. Nah, tergantung dari masyarakatnya. Kalau dia misalnya sampai jam 4 atau jam 5 ya silakan, tidak apa-apa. Nah, bahkan ada hari Minggu juga datang. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan saja. Jadi ini awalnya itu memang berat ya, berat bagi kami. Tetapi ya ini karena kita harus sesuaikan dengan keadaan masyarakat. Jadi tidak bisa tinggal dibagi waktu. Ada petugas yang semacam piket jaga gitu ya, sip-sipan bisa menyesuaikan dengan itu. Lebih bersyukur lagi kalau sebelum mereka datang atau masyarakat datang, mereka sudah menginformasikan. Ada yang dari jauh hari dia sudah informasikan bahwa tanggal sekian, jam sekian, kami akan ke sana. Misalnya rombongan. Iya. Sejauh ini kunjungan yang sudah datang dari mana saja di perpustakaan ini? Kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui secara persis ya, cuman yang datang itu ada anak sekolah itu wajib, kemudian ada ibu-ibu rumah tangga, ada kalangan ASN, ada kalangan ojek-ojek yang ada itu kadang-kadang mereka siang-siang itu datang membaca. Mereka membaca. Kemudian ada dari perguruan tinggi, dari IKTL, dari STIPAS, kemudian ada yang mahasiswa dari luar yang kebetulan penelitian di sini, mereka memanfaatkan koleksi yang ada ini untuk mereka memperdalam tesisnya seperti itu. Jadi kalau seandainya setelah pasca dari festival literasi kemudian meningkat terus kunjungannya, saya pikir perpustakaan sudah mulai menyiapkan personil untuk jamnya dan ini ya untuk shift-shiftan tadi. Kalau mungkin awal-awal masih slow nih bahkan Pak. Sekarang juga kita sudah berpikir ke situ. Kita sudah masuk ke situ. Karena jadi bayangkan saja kalau tiap hari itu ada sekolah yang jam literasinya harus di sini. Jadi kita harus sudah melatih diri untuk jam 6:30 atau kurang seperempat jam 7 harus sudah ada di sini ya. Sebelum jamnya anak sebelum jamnya ya. Pokoknya jam 7 itu harus sudah ada di sini. Ya. Oke, baik. Jadi itu yang sudah mulai disiapkan Pak Kadis untuk bagaimana nanti perpustakaan ini menjadi ramai, menjadi tempat kunjungan yang favorit, menjadi pilihan masyarakat. Ada hal yang mau disampaikan, mau dipesan kepada masyarakat Flores Timur? Baik, kepada masyarakat Flores Timur, khususnya kalangan generasi muda, kalangan pelajar ya, tidak ada waktu bagi kita kalau tidak membaca. Membaca itu lebih penting daripada kita setiap hari harus pegang HP untuk katakan saja nonton TikTok atau apa yang sesuai dengan hobi kita, tetapi saya mengajak kita semua supaya harus ada waktu untuk membaca. Kalau tidak membaca maka kita akan ketinggalan. Dan gedung layanan perpustakaan ini adalah rumah kita punya. Gedungnya rumah milik kita semua, sehingga kapan saja kalau masyarakat, terlebih generasi muda kalau mau datang, mau berkunjung, mau memanfaatkan gedung ini, silakan datang dan manfaatkan. Selain untuk membaca, untuk mau berdiskusi tentang apa, tentang pembangunan atau diskusi tentang apa, silakan. Kami siap melayani. Harapan kami mudah-mudahan setelah gedung ini berdiri di tengah kota Larantuka ini, jadikan gedung ini sebagai media tempat yang hidup bagi kita semua di kota Larantuka, khususnya generasi muda yang ada di kota Larantuka maupun di Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Itu tadi perbincangan
kami dengan Bapak Kadis. Kiranya harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bisa membuat kita tergugah. Memang zaman sekarang kita lebih cenderung menggunakan gadget atau handphone, kemudian scroll hal-hal yang sebenarnya juga tidak terlalu penting-penting sekali untuk pengetahuan kita. Tapi perlu Anda ketahui bersama bahwa negara-negara maju sekarang itu sudah mulai kembalikan ke generasi mudanya, ke anak-anak mudanya untuk kembali menulis menggunakan pulpen dan juga menggunakan tangan, kemudian sudah kembali diarahkan untuk membaca buku analog ya, buku yang benar-benar fisik buku itu sudah kembali, ada beberapa negara sudah kembali membuat itu kembali ke seperti hal-hal yang dulu. Ketika kita sudah sampai ke titik ini, mari kita sama-sama menggunakan fasilitas yang ada secara bijak, menggunakan buku yang disediakan oleh perpustakaan, terus belajar dengan cara membaca, karena dengan membaca kita mengetahui banyak hal, bahkan membuat kita lebih sehat dengan cara membaca, lebih fokus, dan tidak ada yang dirugikan ketika kita membaca buku. Saya Sevi Belang, terima kasih Anda sudah menyaksikan Ruby Rumah Bincang Flores Timur. Mudah-mudahan informasi dalam perbincangan kami bisa membuat Anda tertarik dan penasaran untuk datang ke Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Flores Timur. Sampai jumpa lagi.